Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Utrubi Channel Ugustar. Laptop yang memiliki desain convertible memang memiliki fungsi yang beragam. Bisa jadi dia dijadikan seperti laptop dan juga bisa dijadikan tablet seperti laptop yang ada di samping saya ini. Ini adalah laptop dari Acer Alpha 12, di mana ini adalah laptop 2-in-1 atau laptop convertible, yang mana ini dulu waktu rilis di tahun 2016 ini harganya mahal. Ada dua varian. Yang pertama ada yang Core i5, itu harganya menyentuh di angka 12 jutaan, dan ada yang pakai Core i7. Untuk yang Core i7 dulu waktu rilis itu di angka 19 jutaan. Nah, untuk laptop convertible seperti yang ada di samping saya ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan laptop-laptop pada biasanya. Seperti dari bentuknya yang ringkas, dia juga tidak memiliki pendinginan yang berupa fan. Tentu kalau kita buat kerja ataupun buat kuliah ini lebih nyaman, karena kalau kita masukkan ke dalam tas itu tidak memerlukan space yang agak besar. Dan untuk laptop dari Acer Alpha 12 ini memiliki dimensi 12 inci, jadi untuk layarnya ini 12 inci, dan untuk material yang dipakai oleh laptop Acer Alpha 12 ini menggunakan material dari metal. Tentu saja membuat laptop Acer Alpha 12 ini terlihat kokoh dan juga solid. Jadi ini terbuat dari metal di bagian belakang, coba lihat, ini terbuat dari metal. Dan ini juga ada kickstand, dan untuk kickstandnya sendiri ini memang agak sedikit tipis kalau dilihat dari samping sini. Coba dilihat, nah ini memang agak sedikit tipis, dan kalau kita lihat di bagian belakang ini ada karet, di mana karet ini berfungsi supaya kalau kita buat stand seperti ini dia tidak mudah licin. Dan kalau kita geser ataupun kita putar ini bisa sampai 165 derajat seperti ini. Jadi dia bisa seperti ini. Tapi pada umumnya kalau kita mau memakai buat seperti laptop ya pakai di sini. Ini sudah presisi. Dan untuk keyboardnya sendiri ini kita bisa copot dan juga pasang dengan mudah. Jadi kita bisa copot seperti ini, tinggal kita tarik. Nah untuk engselnya sendiri ini terbuat dari magnetik. Jadi ini ada pinnya. Jadi ini tidak membutuhkan kabel fleksibel ataupun konektor. Jadi kita tinggal tempelkan seperti ini, otomatis langsung dia tertempel. Dan untuk ini juga cukup kuat, jadi tidak mudah putus ataupun tidak mudah copot ya. Dan kita juga setelah kita tempelkan, nanti kita tinggal geserkan ke sini, otomatis tertempel. Dan ini adalah tampilan Acer Alpha 12 setelah saya pasang keyboard fisiknya. Keyboard bawaannya sendiri ini juga tidak menggunakan baterai, jadi dia langsung terkoneksi dengan ini, langsung kita bisa fungsikan. Dan untuk ukuran keyboardnya sendiri ini full size, jadi tidak ada space di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Dan untuk material yang dipakai ini juga tidak terbuat dari plastik, jadi ini ada sedikit seperti kain yang cukup halus, cukup nyaman kalau kita buat ngetik Acer Alpha 12 ini. Dan untuk touchpadnya sendiri ini juga cukup kecil, tetapi ini cukup responsif menurut saya. Dan juga untuk keyboardnya sendiri ini sudah menggunakan lampu backlight, yang mana untuk lampu backlightnya sendiri ini hanya kita bisa atur satu tingkatan saja. Tapi untuk cake travelnya sendiri ini cukup nyaman, karena untuk cake travelnya dari Acer Alpha 12 ini memiliki ketebalan 1,4 mm. Dan untuk ketebalannya sendiri laptop Acer Alpha 12 ini memiliki ketebalan 1,5 cm. Dan juga untuk laptop Acer Alpha 12 ini di bagian samping juga ada beberapa tombol. Kita bisa lihat di sini ada tombol power, di mana ini bisa untuk menghidupkan, dan selanjutnya di bagian bawah di sini ada tombol volume atas dan juga volume bawah. Dan di bawahnya lagi di sini ada tombol Windows, dan ini juga ada kickstand, dan kita masuk untuk port-portnya. Dan untuk portnya sendiri ini memang agak minim karena tidak ada port HDMI ataupun port Ethernet. Tapi kita bisa lihat di samping ini ada port dari audio combo 3,5 mm serta ada USB Type A 3.0 dan juga ada USB Type C. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada port DC-in untuk pengecasannya. Dan di bawahnya di sini kita bisa lihat ada slot micro SD ataupun MMC untuk menambah storage dari laptop Acer Alpha 12. Sistem pendinginan yang dipakai oleh laptop Acer Alpha 12 ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi karena dia ini adalah berupa tablet ataupun convertible, laptop convertible, jadi dia tidak memiliki pendinginan ataupun cooling yang berupa fan. Jadi dia sudah menggunakan cooling. Kalau Acer
itu menyebutnya adalah liquid loop. Liquid loop merupakan sebuah sistem pendinginan yang mampu menstabilkan suhu mesin laptop tanpa kipas. Karena tidak menggunakan kipas, jadi notebook ini tidak akan menimbulkan suara yang bising. Jadi karena dia tidak menggunakan fan, otomatis laptop Acer Alpha 12 ini tidak usah kita bersihkan dari debu karena tidak ada sirkulasi udara, dan otomatis di bagian dalamnya ini juga akan bersih terus. Berbeda dengan laptop-laptop biasanya. Kalau laptop biasanya itu kalau menggunakan pendinginan yang berupa fan, otomatis kita harus membersihkannya 1 tahun sekali ataupun 1 tahun 2 kali karena ada debu yang masuk. Walaupun dia menggunakan pendinginan liquid looping atau tidak menggunakan fan, tetapi untuk prosesornya sendiri ini cukup kencang karena dia tidak menggunakan prosesor jenis paling rendah, tapi dia ini sudah menggunakan prosesor dari Core i series, dimana ini sudah menggunakan prosesor dari Core i5 generasi ke-6. Untuk prosesor D ini memang cukup powerful kalau dibuat nugas di tahun 2023 ini. Kalau buat editing yang ringan-ringan, laptop Acer Alpha 12 ini yang menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-6 ini juga masih bisa. Kalaupun buat editing video juga bisa, tapi ini tidak saya sarankan untuk editing video yang memang banyak editan ataupun editannya yang kompleks, tapi ini hanya untuk editing yang ringan-ringan saja. Kalaupun mau edit foto juga bisa, misalkan kita pakai software dari Adobe juga masih oke. Ataupun kita juga bisa editing menggunakan aplikasi Canva. Canva kan tidak membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup tinggi. Kita masuk ke bagian layar. Untuk kualitas layarnya ini tidak perlu diragukan lagi karena untuk resolusinya ini cukup tinggi. Untuk resolusi Acer Alpha 12 ini QHD 2160 x 1440 pixel, dan untuk panel yang dipakai oleh Acer Alpha 12 ini tidak menggunakan panel TN, tapi dia sudah menggunakan panel IPS, dimana untuk view angle dari panel IPS ini lebih luas dibandingkan dengan panel TN. Jadi kalau kita lihat dari samping, dari kanan, dari bawah, ini cukup enak, apalagi karena ini bisa kita buat sebagai tablet, jadi ini cukup menarik untuk dibeli. Dan untuk sistem operasi dari Acer Alpha 12 ini sudah menggunakan sistem operasi Windows 10, jadi tentunya ini sudah tinggal pakai. Tapi ini karena kondisi second, jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini Windows Ori ataupun tidak. Dan untuk kebutuhan meeting online ataupun WFH, untuk kalian yang masih WFH, Acer Alpha 12 ini juga sudah dibekali dengan kamera. Jadi untuk kamera kedua atau secondary kamera ini memiliki resolusi 2 megapiksel, dan untuk kamera utamanya ini memiliki resolusi 5 megapiksel, dan untuk kamera utamanya ini berada di bagian belakang. Dan untuk di bagian atas layar di sini juga ada speaker. Jadi untuk speakernya sendiri ini ada di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Dan untuk konektivitas yang didukung oleh Acer Alpha 12 ini juga sudah menggunakan WiFi yang paling baru pada masanya, yaitu sudah menggunakan WiFi 5 atau WiFi AC. Dan untuk Bluetoothnya sendiri ini juga sudah menggunakan Bluetooth 4.0, dimana kalau buat transfer data ya memang standar sih, kalau Bluetooth memang nggak terlalu kencang. Dan untuk penyimpanannya sendiri ini sudah menggunakan SSD, dan untuk kapasitas SSD-nya ini cukup besar karena kapasitasnya 256 GB. Kalaupun kita kurang dengan kapasitas itu, kita juga bisa menambahkan lagi MMC di bagian samping. Karena untuk GPU-nya sendiri ini masih menggunakan Intel UHD Graphics 520, dimana kalau ada yang tanya, bang ini buat gaming bisa, ya bisa, tetapi gaming yang ringan-ringan yang tidak membutuhkan grafis tinggi. Kalau buat gaming berat ya pasti frame rate-nya kita dapat yang paling rendah. Dan untuk menunjang mobilitas kita sehari-hari, untuk Acer Alpha 12 ini juga sudah dibekali dengan baterai yang kapasitasnya ini cukup besar sih. Di kelasnya ini 4870 mAh, dimana waktu kondisi baru Acer mengklaim ini bisa bertahan 8 jaman kurang lebih. Tapi karena ini dalam kondisi second, jadi untuk daya tahannya ini saya sudah coba ini sekitar 4 jaman. Dan ini saya pakai buat kegiatan yang ringan-ringan seperti nonton YouTube ataupun nonton film, dan juga browsing-browsing ataupun buat ngerjain tugas. Jadi itulah review singkat dari Acer Alpha 12, dimana untuk Acer Alpha 12 ini yang dulunya harga 19 jutaan, yang dulunya harga 12 jutaan, kini kita bisa dapatkan dalam kondisi second dengan harga yang cukup murah, yaitu harganya 3,5 jutaan. Dan seperti laptop-laptop convertible yang lainnya, kita bisa fungsikan sebagai netbook seperti ini, ataupun kita bisa fungsikan sebagai laptop yang menurut saya ini sudah cukup oke seperti ini ya. Dan tentu saja untuk kelebihan dari Acer Alpha 12 ini
dia tidak memiliki fan, yang tentu saja ini tidak ada suara bising karena untuk pendinginannya ini sudah menggunakan liquid loop. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kalian semua yang mau membeli laptop ini. Sudah ada linknya di deskripsi video. Sekian, saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.